Kalau kamu mau pergi di rumah mission rectory, di dapur di belakang itu kami ada, bukan kami lah, bila saya sampai sudah ada dioran lah, ada pokok anggur yang dibawa oleh Father Rudolf dari luar negara. Diambil bibit itu dan dia tanam di belakang itu, jadi juga lah pokok anggur. Tapi mengkali karena kita punya apa tuh? Karena kita punya cuaca ataupun mungkin tanah kenangan, tumbuh juga lah, tapi asam. Kalau kau makan kan, kalau tidak pun kau berebut sama burung. Jadi sebelum itu burung pergi makan kan, pergi ambil dulu. Kalau tidak, kau bilang kira nampak. Habis itu burung sudah pergi ambil. Hari ini kita mendengar Injil tentang perumpamaan Yesus sebagai pokok anggur. Dan Kristus dikatakan dia menggunakan perumpamaan ini sebagai pokok anggur. Dan bukan saja pokok anggur, tetapi dialah pohon anggur yang baik. Karena ada banyak pohon-pohon anggur pada zaman Yesus itu, mungkin juga zaman sekarang, tetapi ada pohon anggur yang mungkin tidak berapa subur macam tempat kami. Kalau makan asam. Dan Yesus adalah pohon anggur yang baik. Dan ranting-ranting itu akan mendapat kehidupan kalau ranting itu masih bersatu dengan pohon anggur yang baik. Dan kalau kita lihat Santo Paulus di dalam pembacaan yang pertama, pada awal dia sangat bersemangat sebelum dia mengenali Kristus, sehingga dia mau mengusir orang-orang Kristen, dan sehingga dia mau menghapuskan orang Kristen itu di mana-mana. Dan akhirnya Paulus ini, sebelum itu dia dinamakan Saulus, dia berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit di tengah perjalanannya untuk membunuh orang Kristen. Dan di sana nampak bagaimana Paulus itu bertemu dengan Yesus. Mungkin kita boleh katakan secara dramatik, ada kilat dan sebagainya. Kalau kamu mau baca seterusnya, kamu boleh lihat dalam Kisah Para Rasul. Dan di sanalah Kristus mengatakan, kenapa kau mengkhianati saya, ataupun kenapa kamu mau membunuh saya? Karena apabila kamu membunuh orang Kristen, kata Yesus di dalam Kisah Para Rasul itu, kamu juga membunuh saya. Dan hasil daripada pertemuan itulah maka Paulus menemui pohon anggur itu. Dan dikatakanlah dia bertobat dan dia buta 3 hari 3 malam, dan melalui seorang yang bernama Ananias dia sembuh daripada kebutaan itu. Akhirnya daripada pengalaman itulah Paulus sungguh-sungguh bertukar menjadi seorang pengikut yang sejati. Karena hidup dia katakan, bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan itulah juga sebenarnya yang saya ingin kongsikan di dalam pentabisan saya apabila saya mengambil pembacaan ini, Galatia bab 2 ayat 20. Karena bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus. Saudara-saudari, kalau kita melihat hubungan kita dengan Kristus, kita juga adalah seperti ranting-ranting ini yang mau mencari kehidupan, mau mencari makna hidup. Kita tahu ada banyak pilihan kita boleh lakukan supaya hidup kita bermakna, hidup kita mempunyai maksud. Tetapi kalau kita mencari pohon anggur yang palsu, pohon anggur yang tidak subur, mungkin makna hidup kita
menjadi pohon anggur yang mempunyai buah yang asam macam tempat kami. Boleh juga makanlah, tapi kau kirap-kirap asam. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita ingin mau mencari pohon anggur yang sejati, kembalilah kepada Kristus. Karena Kristuslah pohon anggur yang subur, pohon anggur yang sejati. Tapi memang ini adalah cabaran bagi kita semua. Bukan saja kamu, tetapi bagi saya yang juga orang cakap masih panas-panas. Saya juga perlu kembali kepada pohon anggur ini. Kalau tidak, saya juga akan mendapati hidup kepadanya saya juga menjadi asam. Memanglah kadang-kadang kehidupan ini mempunyai cabaran yang bermacam. Tetapi seperti kata Yesus di dalam Injil, berpautlah kepada saya, kembalilah kepada saya, karena tanpa aku kamu semua tidak boleh melakukan apa-apa. Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan kita karena kita mempunyai Tuhan yang sangat prihatin dan sangat mengasihi kita. Dia sanggup mati untuk kita. Lihatlah pohon anggur itu, pohon anggur sebuah salib. Kalau kita berpaut kepada Kristus yang berada pohon anggur itu, kita semua akan mendapat makna dalam hidup. Saya tidak katakan kita semua tidak ada masalah. Semua kita ada masalah, semua kita ada cabaran. Tetapi berita baiknya, berita gembiranya, saudara-saudari, ialah Kristus ada untuk kita. Kalau kita berharap pada Kristus yang juga adalah pokok anggur yang baik, kita tetap akan bertahan sampai kita kembali kepada Tuhan